Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan seorang tokoh pendidikan bernama Ibnu Khaldun. Beliau merupakan tokoh penting dalam peradaban Islam ke-14 yang memiliki berbagai gelar, mulai dari Bapak Sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori politik. Banyak referensi yang berbeda-beda mengenai nama lengkap Ibnu Khaldun. Salah satunya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332. Keluarga Ibnu Khaldun yang terdiri dari ibu, ayah yang bernama Abdullah Muhammad, dan kakak yang bernama Yahya Khaldun menetap di Tunisia setelah Spanyol direbut penguasa Kristen. Sejak kecil, Ibnu Khaldun memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Hal ini membuatnya memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan jeli. Guru pertama Ibnu Khaldun yang mengajarinya untuk menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu tajwid adalah ayahnya sendiri. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat dalam mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagaimana dikatakan olehnya, ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran merupakan syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati serta memperkuat iman, dan pengajaran Al-Quran patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Dan Ibnu Khaldun juga menimba ilmu fisika dan matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan. Ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisan dan pemikirannya telah tersebar luas. Beberapa karyanya yang terkenal diantaranya adalah yang pertama, At-Tarikh fi Ibnu Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi atau sejarah hidup Ibnu Khaldun. Yang kedua, Muqaddimah, merupakan pendahuluan atau jilid pertama dari kitab Al-Ibr yang berjarak sosiologi historis dan filosofis. Muqaddimah berisi tentang ilmu sosial dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan masih terus dikaji hingga saat ini. Ketiga, Lubab Al-Muhassal fi Ushul Ad-Din, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Atas tulisan-tulisan dan pemikirannya, Ibnu Khaldun dianggap telah berkontribusi besar dalam merasionalkan ilmu sejarah dan ilmu yang lainnya. Beliau dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang yang selalu brilian. Beliau pun dianggap sebagai bank ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis yang telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Pada tahun 1348, ketika Ibnu Khaldun berusia 17 tahun, Eropa dilanda wabah penyakit yang menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk guru-guru dan orang tua Ibnu Khaldun. Sementara kakaknya Yahya Khaldun meninggal dibunuh oleh pesaing yang ingin merebut posisinya sebagai sejarawan kesultanan. Sejak itu, Ibnu Khaldun lebih fokus kepada masalah politik. Di usianya yang ke-21 tahun, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan Aufat dari dinasti Hak yang berkedudukan di Tunisia. 2 tahun kemudian, beliau hijrah ke Baskara Aljazair karena kekalahan Sultan Al-Fadl dalam pertempuran. Menjelang akhir hidupnya, Ibnu Khaldun sempat mengikuti perang Kesultanan Mamluk melawan bangsa Mongol di Suriah. Dalam perang ini, Ibnu Khaldun memperlihatkan kemampuan diplomasinya dengan melakukan negosiasi kepada bangsa Mongol. Kemudian, Ibnu Khaldun meninggal pada 16 Maret 1406 di usia 74 tahun. Dimakamkan di pemakaman Sufi di luar Bab An-Nasr, Kairo, Mesir. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.